Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalibkan. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jamnya sudah pukul 7. Benar Bapak Ibu? Sama semua jamnya? Sama ya semua jamnya Bapak Ibu? Pada sudah pukul 7 semua ya? Betul Pak, jam 7. Oh ya, oke, baik. Siap. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, itu tandanya kita akan memulai persekutuan kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan juga tentunya berdoa memohon nikmat Tuhan, kita akan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari PKJ 242. PKJ 242 yaitu Seindah Siang Disinari Terang akan menjadi pujian yang mengantar kita untuk memulai PRT kita pada malam hari ini. PKJ 242 kita akan angkat bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa, dan pada kesempatan ini doa buka akan dipimpin oleh Ibu Agustin Nak Supriyati. Kepada Ibu Agustina Supriyanti, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat malam. Apakah mendengar suara kami? Saya? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam Pak Sam. Sebelum kita akan mengawali ibadah pada malam hari ini, kita akan berdoa. Bapa Allah Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan, di mana sepanjang pagi sampai saat ini atau malam ini Tuhan telah memelihara kami, Tuhan telah memberikan kehidupan kami, Tuhan telah memberi kesehatan buat kami semua.
Bapa yang ada di sorga, pada malam hari ini Tuhan, sebentar kami akan beribadah dan sebentar juga kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah hati kami, pikiran kami Tuhan. Sebelumnya kami akan berdoa kepada untuk saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung di dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan yang akan menuntun dan memelihara. Dan Tuhan juga akan menyertai kami yang sudah siap akan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau beri kekuatan, hati yang kudus, supaya kita bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Bapa yang ada di sorga, pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada Bapak Sam yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau pakai Tuhan, kuduskanlah mereka Tuhan supaya layak untuk kita dengar firman apa yang disampaikan oleh Pak Sam Tuhan. Tuhan yang ada di sorga, kami menyerahkan semua waktu ibadah online ini ke tangan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus sendiri yang akan bekerja pada malam hari ini. Bapa yang ada di sorga, kami menyerahkan semua doa ini ke tangan kasih Tuhan di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Agustin. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan membaca bacaan firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada kesempatan malam hari ini, di mana bacaan kita diambil dari kitab Zefanya pasal 1 ayatnya yang ke-7, dilanjutkan dengan ayat 12 hingga 18. Ya. Zefanya 1 ayat 7 dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 hingga 18. Dan kita akan mendengarkan pembacaannya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari perawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Ya, demikianlah bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca teks Jefanya 1 ini dari awal, kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah teks yang keluar atau bahkan sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Zefanya di dalam zaman pemerintahan Yosia, Raja Yehuda. Secara khusus menarik kalau kita memperhatikan kata Yehuda di sini. Mengapa cukup menarik? Karena inilah yang menandakan bahwa Zefanya bekerja di Israel bagian mana. Pada zaman Nabi Zefanya pasca setelah selesainya selesainya Raja Salomo begitu ya, terjadi perpecahan antara Israel Utara dengan Israel Selatan. Israel Utara ibu kotanya Samaria dengan mempertahankan nama Israel, sedangkan Israel Selatan bernama Yehuda, kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem. Nah, dalam kesempatan ini kita bisa melihat bagaimana Zefanya adalah seorang nabi yang mewartakan firman Tuhan, nubuatan Tuhan kepada umatnya yang berada di kerajaan Yehuda. Mereka yang merupakan orang-orang Israel Selatan. Mereka yang membanggakan diri kelak, ya. Kalau kita ingat Yehuda dan Samaria itu ada dua istilah entitas yang berbeda. Mereka yang membanggakan diri karena sebagai orang Yehuda mereka adalah orang-orang yang dicap dalam tanda kutip berhasil mempertahankan kemurnian diri. Berbeda dengan orang Samaria yang ketika penjajahan datang pada masa pembuangan mereka sebagian besar tinggal di sana, gitu, masih ada orang-orang yang tinggal. Mereka melakukan sebuah tradisi yang dilarang dalam orang-orang Israel, yaitu menikah atau melakukan kawin campur, menikah dengan orang-orang non-Israel. Orang-orang Yehuda ini mencap diri lebih tinggi karena mereka berhasil menjaga kemurnian, tidak mencampurkan diri dengan bangsa di luar Israel, tidak menurunkan grade kualitas mereka. Ya, biasanya kan kalau kita punya barang, grade-nya itu atau kualitasnya turun ketika dia sudah mulai tercampur. Beras contohnya ya Bapak Ibu, beras berkualitas baik dicampur dengan yang tidak baik untuk menghasilkan beras kualitas tengah-tengah. Ya. Begitu juga dengan orang-orang di Israel. Orang-orang Yehuda ini memiliki sense of pride atau bahkan kebanggaan diri, gengsi yang jauh lebih tinggi dibanding orang Samaria. Karena mereka merasa saya adalah keturunan Israel yang murni. Bangsa Israel yang tidak mencemarkan diri dengan melakukan kawin campur dengan bangsa di luar Israel. Bangsa yang berhasil menjaga kemurnian keturunan. Karena saya adalah keturunan yang berasal daripada Tuhan, merupakan bangsa pilihan Tuhan, dan seterusnya. Di dalam bagian ini Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, Zefanya menyuarakan tentang penghukuman pada hari Tuhan. Sebuah hal yang selalu dihindari oleh umat Israel, baik Israel Utara maupun Israel Selatan. Mereka selalu berusaha menghindari penghukuman yang berasal daripada Tuhan. Karena mereka selalu berusaha hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang seturut dengan firman-Nya. Mereka berusaha menjaga keselamatan yang seperti perjanjian dengan Tuhan itu dengan berusaha hidup menurut jalannya. Nah, namun Bapak Ibu, pada zaman Zefanya bekerja, kondisi bangsa Israel pada saat itu sudah tidak ada obat, boleh dibilang. Mereka sudah sering menduakan Tuhan, melanggar ke-10 firman-Nya. Mereka menyembah Baal karena mereka takut akan ancaman yang terjadi. Mereka takut akan penyerangan yang bisa saja terjadi. Ya, padahal sudah dibilang kepada rajanya untuk berpegang teguh pada firman Tuhan. Justru raja ini malah lari dan dalam tanda kutip menjalin aliansi dengan bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam bagian ini Zefanya menyuarakan penghukuman yang berasal daripada Tuhan. Sebuah bentuk penghukuman akibat ketidakpercayaan umatnya. Karena dikatakan hukuman itu akan
seperti seorang yang menggeledah Yerusalem. Di sini dikatakan, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ini menerangkan kepada kita konteks beriman pada saat itu di mana umat Israel tidak lagi memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, melainkan mereka memiliki iman yang formalitas kepada Tuhan. Ya, supaya saya tidak dihukum, ya saya beriman, saya berdoa. Lebih daripada itu, keyakinan mereka hanya sekedar untuk menjaga tradisi. Sebuah iman yang semu, sebuah iman yang ragu-ragu, bahkan tidak seturut dengan firman Tuhan. Maka dari itu, melalui seruan ini, Tuhan melalui Nabi Zefanya mengajak bangsa Israel itu untuk bertobat. Karena apa? Hari kegemasan, hari itu sudah sangat dekat. Di ayat 14 kita bisa lihat. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Yom Yahweh kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Hari yang digambarkan sebagai hari penghukuman, hari kesusahan dan kesulitan, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Menara penjuru yang tinggi. Sebuah hari yang digambarkan sebagai hari yang begitu kelam, hari yang begitu mendukakan bagi setiap kita. Karena apa? Pada hari itu di ayat 17 kita bisa lihat, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka bahkan ini jauh lebih parah. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh penduduk bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Orang-orang Israel, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan konteks di ayat 18. Kenapa Tuhan mengatakan emas, perak itu sebagai sesuatu yang tidak menyelamatkan? Karena mereka berpandangan bahwa, Tuhan bisa dibayar dan dibeli dengan persembahan. Kalau saya mempersembahkan, mempersembahkan sesuatu, maka dosa saya akan terhapus. Di dalam bagian ini, dengan statement ini, Tuhan jelas mengatakan, emas atau perak yang kamu persembahkan tidak akan menyelamatkan ini. Karena apa? Karena Tuhan telah merancangkan penghukuman yang akan mempertobatkan bangsa Israel begitu. Melalui penghukuman itu, bangsa Israel diajar dan diajak oleh Tuhan untuk mengandalkan Dia sebagai satu-satunya andalan mereka. Satu-satunya pihak yang bisa mereka andalkan. Bukan mengandalkan hal-hal yang ada pada mereka, melainkan mengandalkan Tuhan saja. Bukan mengandalkan yang lain. Firman ini juga yang berbicara kepada kita, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sekalian, di perenungan kita pada malam hari ini. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa kekayaan kita cukuplah untuk menolong masa depan kita. Terkadang kita hidup pada saat ini menjadi umat Kristen yang mengabaikan keadaan iman kita. Mengabaikan keadaan kondisi keimanan keluarga kita, anak cucu kita. Membiarkan mereka berjalan sendiri karena kita melihat, selama harta saya cukup, selama rumah ada, selama mereka masih pulang, amanlah kehidupan saya. Melalui firman ini, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kita diingatkan lewat peringatan ini bahwa hal-hal tadi, harta kita, lalu juga penglihatan dan segala macamnya, itu adalah hal-hal yang fana. Kita tidak boleh menaruh pengharapan pada hal-hal yang fana tadi. Karena apa? Karena hal-hal itu akan membawa kebinasaan. Hal-hal itulah yang akan membuat kita menjadi jatuh. Hal-hal itulah yang membuat kita pada akhirnya nantinya meninggalkan Tuhan. Karena kita beriman hanya melihat sesuatu yang fana. Memiliki iman yang
Cuman istilahnya orang itu, saya mau sering menggambarkan iman ini seperti iman yang seorang anak kecil yang mengatakan begini. Dia berdoa satu kali, begitu anak kecil itu berdoa memohon, Tuhan, kalau Engkau memang benar-benar ada, maka saya minta besok sudah ada handphone baru di hadapan saya yang bisa buat main game berat. Ketika handphone itu tidak ada, maka Engkau bukanlah Tuhan. Terkadang iman kita hanya seperti itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Karena kita menggantungkan dan menyandarkan diri kita pada hal-hal yang fana. Kita tidak mengandalkan Tuhan secara penuh. Kalaupun kita mengandalkan Tuhan, maka mengandalkan Tuhan itu hanya sebagai emergency exit kita. Ya, tenang aja lah, ada Tuhan ini kok. Itu bukan mengandalkan namanya. Itu memasrahkan kepada Tuhan. Padahal seharusnya sikap kita adalah mengandalkan Tuhan, berpegang penuh dan menyandarkan diri, bahkan mengarahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui firman ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan menghendaki kita untuk mengandalkan Dia, bukan memasrahkan segala sesuatu kepada Dia, tetapi bergantung kepada Dia. Benar-benar menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kehidupan kita. Benar-benar menjadikan diri kita sebagai tempat di mana Tuhan bertahta dan berkarya, di mana karya-karya itu berbuah di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan dalam hati kita, di dalam konsistensi atau bahkan di dalam integritas diri kita. Melalui firman ini kita diingatkan untuk benar-benar mengarahkan hidup kita hanya demi kemuliaan Tuhan saja dan mengandalkan Dia di dalam segala sesuatu, sebab Dia telah menolong kita lebih dahulu, sebab Dialah yang menjadi satu-satunya panutan dan andalan kita. Kalau kita mengandalkan hal-hal lain, maka itu akan menjadi hal-hal yang mengecewakan kita. Tetapi ketika kita menaruh hati kita, andalan kita hanya kepada Tuhan saja, niscaya sekalipun penghukumannya hadir dalam kehidupan kita, kita akan tetap merasa damai sukacita. Karena Dialah yang menolong kita untuk boleh terus dan tetap beriman sekalipun berada di bawah tekanan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, pada saat ini kita akan memasuki bagian dari doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama pada kesempatan ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Dan juga ada beberapa tambahan. Yang pertama, tambahannya juga adalah untuk keluarga besar dari Bapak Jaudi Purba, ya, di mana pada hari ini kakak terkasih dari Pak Purba dipanggil pulang oleh Tuhan ke rumahnya. Ya, kita mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan boleh mendapatkan sukacita dan penguatan yang berasal daripadanya. Barangkali ada tambahan lagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dipersilakan. Ada lagi Bapak Ibu? Tambahannya untuk doa syafaat? Dari saya nggak ada, Pak Sam. Makasih Bu. Cukup, Pak. Makasih Pak Puji. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan untuk menjadi umat yang senantiasa mengandalkan Engkau saja. Dengan mengarahkan diri kami, hidup kami, untuk menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Ajar dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang berintegritas, menjadi pribadi yang benar-benar mengatakan, berpikiran, berkelakuan, bahkan juga mengarahkan segenap diri kami hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Mampukan dan pakai kami ya Tuhan, agar kami boleh
mengandalkan Engkau secara penuh, bukan memasrahkan segala sesuatu, tetapi benar-benar bergantung dan menjalankan hidup hanya berasal dari kekuatan yang daripada-Mu saja. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi contoh-contoh nyata, menjadi pembawa firman-Mu yang nyata di dalam kehidupan keseharian kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa mengingat sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Bapak Willy Hartono, Ibu Hotna Buru Berutu, Oma Lena, Oma Edin, Ibu Tina, Bu Yuliawati, Bapak Darlan Xiaoming, Bapak Tony Hartono, juga untuk Ananda Swinsi yang sedang dirawat, dan juga untuk keluarga besar dari Bapak Jaundi Purba, di mana Engkau memanggil kakak terkasih dari Pak Purba ini. Biarlah ya Tuhan, saudara-saudara kami yang di dalam pemulihan atau dalam perawatan boleh merasakan sukacita yang berasal daripada-Mu, dan keluarga yang mendampingi Kau berikan kecukupan serta kekuatan ya Bapak, serta kesehatan. Juga saudara-saudara kami yang sedang berduka, Tuhan boleh berkati, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan berikan penghiburan agar mereka boleh menjalani masa-masa ini dengan mengandalkan kekuatan dan penghiburan yang berasal daripada-Mu saja. Kami juga mengingat sanak saudara kami yang di dalam pergumulan terkait pekerjaan, pendidikan, masa depan, dan hal-hal lainnya. Tuhan juga yang boleh hadir dan berkarya dalam hidup mereka. Tuhan juga yang boleh senantiasa boleh membawa mereka dan mengajarkan serta menuntun mereka untuk melihat rancangan yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan kegiatan Natal di GKI Cicurug. Kiranya Tuhan, segala kegiatan boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Panitia yang telah Engkau bentuk, Engkau lantik juga, Engkau berikan kekuatan serta kemampuan untuk boleh bekerja sama dan saling bersatu hati untuk mengerjakan panggilan tugas-Mu ini. Juga kami berdoa untuk keadaan keamanan bangsa dan negara kami, khususnya menjelang tahun 2024 yang akan datang. Kiranya Engkau yang mendamaikan segala situasi yang terjadi, dan biarlah para pemimpin kami boleh tetap bekerja hanya di dalam hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu saja. Kami pun menyerahkan diri kami ya Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan pengharapan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 241. Tak kutahukan hari esok akan menjadi pujian penutup kita. Tak kutahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpin
Baik Bapak Ibu, PRT kita sudah selesai. Barangkali ada pengumuman dari Komisi Dewasa terlebih dahulu, dipersilakan. Ada pengumuman dari KD kah? Untuk pengumuman sedikit Pak Sam, untuk tanggal 29 ya, Rabu ke-5, Komisi Dewasa akan ada mabar. Tuh. Hanya sama tanggal 23, Cici Suci di Cibadak. Itu aja Pak Sam, untuk mengingatkan. Ya, Makasih, Pak. terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu untuk KD tambahan pengumuman? Ada. Oke, dari lansia silakan, barangkali lansia ada pengumuman. Selain daripada jangan lupa minggu keempat tanggal 22 berarti kita ada PRT. Lansia ada perwakilan di sini? Oke, sepertinya tidak ada. Baik, kalau yang lansia berarti jangan lupa minggu keempat tanggal 22 PRT seperti biasa pada pukul 10 pagi. Tempat akan diinfokan di grup lansia. Juga Bapak Ibu, kalau dari saya menginfokan bahwa ada pelayanan kesehatan pemeriksaan seperti biasa tanggal 12 di ruang pelayanan kesehatan, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Tanggal 12 ada pemeriksaan, ada penerbangan balita, silakan Bapak Ibu datang tanggal 12 November mulai pukul 8.30 di ruang pelayanan kesehatan ya, yang di bawah itu gitu, yang ada timbangan gantungnya, nah disitulah lokasinya ya. Juga dari Komisi Anak ada mengingatkan untuk celengan, jangan lupa diisi celengan yang sudah dibawa pulang ke rumah masing-masing. Untuk aktivitas anak-anak jangan lupa untuk diisi, akan dikumpulkan celengannya itu tanggal 24 ya, Ci Email, betul ya? Ci Email ada nggak? Ci, halo? Oh, Ci Emailnya hilang. Tanggal 24 Desember, celengan yang sudah diisi akan dikumpulkan, gitu ya, dan dana yang terkumpul akan menjadi persembahan untuk majelis jemaat gitu. Dan juga untuk dana Natal. Dan juga Bapak Ibu, bagi rekan-rekan guru sekolah minggu, persiapan guru sekolah minggu akan diadakan secara online. Jangan lupa pada Sabtu ini, Sabtu besok pukul 19.00 gitu ya, secara online jam 7 malam, Sabtu 11 November kita akan persiapan untuk guru sekolah minggu. Ada lagi pengumuman tambahan Bapak Ibu? Nggak ada? Dari Cukup? saya cukup. Oke, terima kasih Ibu. Tambahan dikit Pak Sam. Silakan Pak David. Ya, untuk mengingatkan aja untuk tanggal 6 ada PRT onsite di Ruang Ayub ya Pak Sam. Keluarga Bapak David Sompotan. Waktunya pukul 17.00. Itu tambahannya Pak Sam. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Juga Bapak Ibu, jangan lupa minggu depan kita akan bincang sersan melanjutkan perjalanan kita membahas kitab-kitab di Perjanjian Lama. Kemarin kita sudah kitab Taurat, nanti minggu depan kita akan masuk kepada bagian dari kitab-kitab sejarah begitu ya. Kita akan lihat kitab yang bagian mana karena agak panjang kitab sejarah. Pukul 7 malam secara online. Kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, kiranya persekutuan kita menjadi berkat bagi semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam.